warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asta'in ala umuri dunya wa din. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita semua selalu dalam rahmatnya, sehingga kita berada dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, bisa menjalankan aktivitas sebagaimana yang direncanakan. Ini adalah nikmat yang harus selalu disyukuri, minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan dan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang bangga dengan kita umat akhir zaman ini, Nabi yang rindu dengan kita umat akhir zaman ini, Nabi yang membangga-banggakan kita umat terbaik di antara umat-umat yang lain. Saking baiknya, saking pedenya Kanjeng Nabi Muhammad mengakui punya umat terbaik ini, Allah juga berfirman di dalam Al-Quran yang juga menyanjung kita ini adalah umat yang terbaik dengan firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna wa tu'minuna billah. Bapak-bapak guru dan ibu-ibu guru yang saya hormati, serta anak-anakku yang saya cintai, seyogyanya yang menyampaikan ini adalah beliau yang mulia, Bapak pimpinan kita, tapi berhubung sedang ada udzur, hanya nitip kepada kita yang ada di sini. Untuk itu, sebelum ngobrol banyak, kita doakan mudah-mudahan Allah cepat menyembuhkan, mengangkat penyakitnya, sehingga beliau bisa sehat seperti sedia kala kumpul bersama kita di pondok tercinta ini. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ada anak dari MI. Ada berapa ini MI? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Masya Allah ya. Ini komandannya Miko, ya Ko. Ini nanti harus melanjutkan ke KMI Darul Abror, biar mama bapaknya masuk surga. Ya coba yang pengen, yang di depan MI dengerin, MI putra putri yang pengen mama bapaknya masuk neraka ngaco. Jadi anak-anak kalau masuk Darul Abror, KMI Darul Abror, dari MI Darul Abror melanjutkan ke KMI Darul Abror, insya Allah kedua orang tuanya akan kamu geret masuk ke dalam surga, karena kamu akan menjadi anak yang soleh dan solihah ya. Pendidikan yang sudah diberikan selama di MI akan hilang kalau anak-anak pergi masuk sekolah umum, masuk SMP atau masuk sekolah di luar. Pelajaran yang kamu dapat, didikan guru-guru, lingkungan yang baik di sini ini akan hilang, rusak ya. Sudah banyak contohnya. Tapi kalau di pondok saja, insya Allah anak-anak akan terjaga, tetap jadi anak baik ya. Karena pagi, sore, siang, malam kita selalu berada di dalam pondok, diawasi. Yang di dalam pondok ini tidak lain kegiatannya adalah ibadah kepada Allah. Dan
Dan ketika seorang anak berbuat baik, maka kebaikannya, pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Anak yang di depan ini, siapa yang ingin kedua orang tuanya masuk surga ngacung? Alhamdulillah semuanya ngaco. Berarti semuanya akan masuk ke KMI Darul Abror. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, solihah, dan 6 tahun kemudian akan mengadakan lagi perpisahan. Tentunya nanti pas masa kalian tidak seperti sekarang sepi-sepi ya, karena ini katanya ada corona. Jadi nanti kelas 6 anak-anak ini coba bayangkan ini anaknya Pak Kalis iki ya. Kuwi lek ngangge jas ngono kuwi, bayi yo gantenge masyaallah. Pangling mama bapak mulai tenang ya. Masuk Darul Abror ya, nanti duit ngomong aku ya. MI yang masuk Darul Abror tidak punya duit ngomong ke saya, nanti tak mintakan ke orang tuanya. MI sudah, pokoknya masuk Darul Abror. Ya, aku akan mendidik, kami akan mendidik kalian untuk menjadi calon-calon pemimpin. Firda, Kades Tirta Harja, oh hebat, alumni Darul Abror, anaknya Pak Kalimi. Bapakmu lo koncoku, masa kamu nggak masuk pondok? Kakaknya sudah ke Jawa, nggak jadi kiai toh? Gantian kamu masuk sini, coba pinter mana nanti? Kang, aku mlebu Darul Abror aja sok pinter sopo, gitu ya. Dan yang lainnya, Miko, calon kiai di A7. Keren. Saya nggak hafal yang cewek ini ya, nggak hafal, jarang masuk. Anak-anakku khususnya siswa akhir KMI Darul Abror, bersyukur kalian bisa belajar di sini. Bisa belajar di pondok Darul Abror, pondok tercinta ini. Banyak di antara teman-teman kalian yang tidak sempat, tidak bisa karena suatu dan lain hal. Tapi yang jelas kalian belajar di sini adalah tempat yang pas, yang bagus, yang terbaik dipilihkan oleh Allah. Ada yang 6 tahun, ini rata-rata 6 tahun ini ya. Nggak ada yang 4 tahun, Masya Allah. Yang dari MI malah 12 tahun. Mana dari MI? Acung, dari MI Darul Abror nggak ada. Masya Allah, 12 tahun tidak belenger, gitu ya. Nah, kalau MI ini baru 6 tahun harus pindah kacangan le kamu. Ya, 12 tahun ada ya. Rata-rata 6 tahun. Saya ingat betul Hasan Hussein dulu waktu baru masuk, ya Allah, idil gitu ya. Tutur, saya ngajar di Mahfudot kelas 1 itu kan, tutur Yuyun, ya Allah, apa kabar, mobilnya beler-beler. Begitu menjalani kehidupan, ringkasnya begitu menjalani kehidupan di pondok ini dididik. Siapa yang didik? Mama bapaknya bukan ya. Mama bapaknya nggak tahu bagaimana dia tidur, bagaimana dia mandi, bagaimana dia makan ya. Tidak ada yang tahu. Dulu ya Allah, Bisma itu ya ampun, cuwilik ndek. Sekarang ganteng ya. Ternyata siapapun kita, apapun keadaan manusia, apabila dididik, dibekali ilmu, maka akan jadi berharga ya. Sekilas saja penampilannya dilihat menyenangkan. Anak-anak ya, coba adik-adiknya lihat tuh, kakak-kakaknya tuh, Masya Allah. Apa bedanya dengan saya? Sama, pakai jas, pakai dasi. Bedanya dia masih muda, saya sudah tua. Sebenarnya itu bukan perbedaan, tapi giliran ya. 6 tahun itu ternyata menjadi batas kami dalam mendidik anak-anak di pondok tercinta ini. Sebenarnya berat, belum puas rasanya kami mendidik kalian, belum tega rasanya
kami para guru ini akan melepas kalian, ya. Kayaknya di luar sana belum pas untuk kalian. Tapi apa boleh buat, memang inilah aturan yang ada. Mau tidak mau kami harus melepaskan anak-anak. Telah banyak ilmu, pendidikan, pengalaman yang kalian dapatkan di pondok ini, ya. Banyak sekali. Dari yang bisa ditulis sampai yang tidak bisa ditulis, tapi bisa diceritakan, tidak akan habisnya. Kisah kehidupan kalian di pondok tercinta ini tidak akan selesai dengan ditulis sampai 500 halaman, nggak akan selesai. Banyak sisi lain yang tidak bisa diungkapkan, dan itu semuanya menjadi ilmu dan pendidikan, tergantung anak-anak bagaimana memahaminya, ya. Biko terima taktani tanah luma tatamani. Kemudian jangan merasa paling bisa, mentang-mentang sudah selesai dari pondok modern Darul Abror, ilmunya sudah banyak, merasa paling bisa. Tidak bisa apa-apa kalau tidak dibisakan oleh Allah, gitu ya. Dengan ilmu yang ada pada kalian, jangan lantas menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Ini namanya sombong. Bapak-bapak guru ini juga tidak boleh sombong, bisa tegak ngajar karena punya kaki. Kaki yang ngasih siapa? Allah. Pak guru bisa ngajar teriak-teriak di kelas karena bisa bernapas. Napas yang ngasih siapa? Allah. Anak-anak bisa sorak-sorak gembira, nyorain temennya kadang-kadang. Bisa sorak itu juga dibuat oleh Allah, ya. Maka hilangkan betul perasaan paling bisa. Perasaan bisa, kita ini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul. Di dalam ayat Al-Quran ada ayat berbunyi hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kalau diartikan letterlock, ayat ini kelihatannya menyanjung, ya, bahwasanya kelas 6 itu lebih baik dibanding kelas 1 yang belum ngerti apa-apa. Bukan seperti itu. Kalau hanya diterjemahkan bahwasanya orang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak punya ilmu, atau dengan bahasa yang paling mudah, orang pinter sama orang goblok itu sama enggak? Ya, jelas enggak sama. Ini anak MI kelas 1 saja ngerti, ya. Kalau ayat Al-Quran hanya seperti itu, ini amat sangat remeh sekali kalau kita mengartikannya seperti itu. Tapi ayat tadi adalah tantangan, ya. Tantangan buat kita untuk mengamalkan ilmu kita setelah punya ilmu, ya. Ini tantangan dari Allah. Kalau lebih ekstrimnya adalah ancaman. Kok diartikan ancaman? Arti yang pas, kata Mbah Yai Hasan, adalah siksaan orang yang punya ilmu itu lebih berat dibanding siksaan orang yang tidak punya ilmu. Gitu. Jadi tanggung jawab ini, ya, ayat ini menunjukkan tanggung jawab kita atas apa yang kita peroleh untuk disampaikan kepada orang lain yang tidak sempat belajar di pondok ini, bukan untuk wawahan atau pinter-pinteran. Ya, ayat tadi bukan penghargaan untuk kelas 6 yang mau pulang, bukan. Ayat itu adalah mengingatkan bentuk tanggung jawab atas ilmu yang sudah kita dapatkan di pondok ini untuk dilaksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Pengabdian, ya. Tadi ada pengabdian, semuanya akan mengabdi. Mengabdi di pondok ini dan pondok cabang, juga mengabdi di masyarakat. Yang kuliah ngabdi, jadi contoh mengajari teman-temannya yang tidak berperilaku baik supaya berperilaku baik.
berat yang anak-anak hadapin ngabdi di luar kampus Darul Abror 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu lebih berat, bis lebih berat ya. Berat hatiku melepas kepergianmu, bis. Aku nggak bisa ngawasin kalian lagi. Kami para bapak guru, ya ustadz ustadzah tidak bisa mengawasi kalian lagi. Apa nanti di sana kalian masih bisa sholat 5 waktu seperti di sini? Apa nanti di luar sana anak-anakku ini masih bisa ngaji seperti di sini setiap habis sholat? Apakah nanti anak-anak di sana masih sempat atau mau tahlilan kalau malam Jumat? Kami tidak tahu. Semua itu menjadikan hati kami risau. Berat rasanya melepas kepergianmu ya. Tapi hanya doa, mudah-mudahan kalian tidak ada gangguan kalau tetap bertegang teguh pada apa yang anak-anak ucapkan di dalam ikrar tadi ya. Anak-anak sudah baik, yang putri, yang putra semuanya sudah baik, berharga. Jangan jatuhkan dirimu pada hal-hal yang menjadikan dirimu tidak berharga. Anak-anak sekalian yang saya cintai, sudah banyak hafalan itu jangan sampai hilang gitu ya. Hafalan Al-Quran, mahfudhah dan lain-lain yang sudah diajarkan itu jangan sampai lepas, jangan sampai hilang. Itu setelah berjalan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun akan sangat bermakna sekali, akan sangat berguna sekali. Bagaimana kalian di masyarakat nanti? Ya dari sekarang ini dimulai. Kalau sekarang sudah tidak punya apa-apa, di masyarakat juga tidak akan berbuat apa-apa. Seperti contoh yang sepele saja adalah menyanyikan himne Oh Pondokku. Semuanya hafal? Ya mesti hafal. Tapi memaknai lagu itu tidak semudah seperti menghafalkan lagu itu. Lagu itu akan terasa buat kami manakala saya masuk Darul Abror ini tahun 89 Pak Yer ya. 89, 90 bayangkan, nyanyi pertama kali menyanyikan lagu himne Oh Pondokku. Dan sampai sekarang ya tetap himne Oh Pondokku tidak bosan-bosannya. Dan semakin asik ketika kita sudah sepuh, sudah jauh dari lembaga pendidikan yang kita cintai ini, hanya dengan mendengarkan lagu himne Oh Pondokku, hati yang gundah menjadi gembira, hati yang sedih jadi senang, susah kehabisan duit, begitu dengar lagu himne Oh Pondokku seolah-olah permasalahannya selesai, terbayang kenangannya melayang ke Darul Abror gitu ya. Ini akan dirasakan. Kadang-kadang kami kalau menyanyi lagu itu harus menangis, tapi malam ini aku tidak mau menangis. Tadi hampir nangis ketika Pak Nairi ngeten tuh, aku hampir nangis. Tapi aku tidak mau nangis karena malam ini tidak boleh sedih ya. Kita harus semangat, tidak boleh bersedih. Yang sedih digondol kuruna ya. Terakhir, harus siap menjalankan misi dakwah kita. Anak-anak ya, sabar menjalankan dakwahnya di daerahnya masing-masing, tetap ngajar. Walaupun di musola-musola kecil ngajar Iqra, itu nilainya dakwah, penyambung kami. Baik buruknya pondok ini besar kecilnya dilihat dari perilaku anak-anak. Ketika seorang anak alumni Darul Abror ngajar alif bata sakjim hakok di daerah terpencil, orang melihat akan bertanya, itu siapa? Bisma, anak mana? Jalur 18. Lah kok pinter men ngajari ngaji cari cilik-cilik, gurune sopo? Nah, gurunya banyak sekali. Lah kok banyak sekali? Dia kan dari pondok. Oh, pondok apa? Pondok modern Darul Abror. Modernnya kayak apa? Ya mulakno anakmu ternoron. Gurunya, pondoknya semuanya akan katut baik manakala kamu jadi anak yang baik. Tapi sebaliknya,
Manakala kamu berbuat tidak baik, orang juga akan bertanya, itu siapa? Alumni mana? Darul Abror. Gurune sapa? Imam Putur. Ya pantes. Katut elek. Saya yang nggak ngerti apa-apa katut elek. Bapak-bapak guru di sini yang nggak ngerti apa-apa ke bawah jeleknya. Jadi dosa jariah itu ya. Ini yang menjadikan manusia muflis. Rasanya amalnya banyak tapi habis gara-gara punya dosa jariah. Gitu. Jadi kembali lagi, lagu tadi menjadi salah satu pemersatu kita. Kita alumni Darul Abror setelah 10, 20, 30 tahun yang akan datang, di suatu acara mendengar lagu itu dialunkan, kok sama-sama nyanyi, dalam hati kita sudah ada kebersamaan. Ini mesti alumni. Ini mesti alumni, karena kalau bukan alumni tidak akan menyanyikan lagu itu. Apalagi ketika bertemu seorang kakek-kakek di sudut acara nyanyi lagu itu dengan khusyuk sambil nangis, mesti kamu tanda tanya, ini mesti senior ini, gitu. Luar biasa ya, menimbulkan husnudon hanya dengan lagu. Anak-anak, lagu itu kalau direnungi, masya Allah, seorang tutur Eva dulu kecil kayak gitu ya, dididik tiap pagi dan petang kita beramai sembahyang mengabdi pada Allah Ta'ala di dalam kalbu kita. Wahai pondok tempatku, laksana ibu kandungku. Nah di sini anak-anak yang terasa indah sekali ketika membaca syair laksana ibu kandungku. Kita lihat anak kecil ketika nangis ketakutan, begitu dipeluk mamanya diam seketika, tenang, damai. Segala kebutuhannya dipenuhi oleh ibunya. Kita bayangkan anak-anak, ya Allah, dari makan, mandi, berpakaian, berak, semuanya diurusin oleh ibunya. Kalau di sini semuanya diurusin oleh pondoknya. Tuh kayak gitu ya. 13 siapa ini namanya, Pak Khairudin nih? Ya siapa itu namanya? Nah itu calon kiai tambah itu. Idil kecil gitu loh. Kamu tidur dibangunin, masya Allah. Ya sebenarnya pondok yang membangunin lewat kakak itu. Coba ditoleh kakaknya. Tuh ganteng tau? Siapa dia? Pokoknya terasa sekali anak-anak manakala kalian sudah meninggalkan pondok tercinta ini, dengan sebuah lagu saja kita bisa bersatu lagi ya. Hanya dengan lagunya saja kita sudah bisa sama-sama merasakan indahnya hidup di pondok, apalagi lain-lain. Kalau yang tidak baik nggak usah diucapkan, buang saja ya. Anak-anakku barangkali dalam perjalanan banyak hal perilaku kami bapak-bapak guru yang menurut kalian kurang pas, mohon dimaafkan. Tapi ketahuilah, sama sekali tidak ada kebencian dalam hati kami. Semarah-marah kami terhadap kalian masih terbersit di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Saat nakal-nakalnya kamu, ketika kami harus menghukum kalian, harus marahin kalian, itu tetap terikat, tertanam di dalam hati kami yang paling dalam, bahwasanya tangan sebelah kamu nanti akan menarik kami para dewan guru ini masuk surga. Jadi semarah-marah kami kepada kalian tetap tertanam di dalam hati kami. Yakin, kami yakin bahwasanya tangan sebelah anak-anak, nggak tahu yang kanan atau yang kiri, nanti akan narik kami ini. Kalau di neraka akan kalian tarik untuk masuk ke dalam surga. Maka dari itu hilangkan suudzon kepada kami selama mendidik kalian.
di pondok modern ini ya. Kemudian terakhir lagi salam buat orang tua, buat keluarganya yang tidak bisa bertemu seperti acara-acara hari biasa karena sesuatu dan lain hal ya. Kita titip salam, mohon doakan pondok ini, doakan Bapak Kiai biar sembuh cepat kembali ke sini bersama kita. Terakhir yang ketiga, ketika seorang manusia lupa akan kodratnya untuk apa dia hidup di dunia ini, maka Allah akan melockdown. Nah sekarang ini tuh di lockdown. Kasus lockdown ini pertama terjadi kelihatannya pada Nabi Yunus alaihissalam ketika mendawai kaumnya susah diatur, seolah-olah beliau putus asa, ditinggal pergi naik kapal. Begitu naik kapal ternyata kapalnya hampir tenggelam karena kelebihan penumpang satu. Akhirnya sang nahkoda menunjuk salah satu penumpang harus terjun ke laut demi selamatnya penumpang yang lain. Maka terpilihlah Nabi Yunus alaihissalam harus mencolot. Ketika lompat ke sungai ditangkap oleh ikan paus di bawah selulup. Ini lockdown yang sangat dahsyat, tidak bisa minta tolong, tidak bisa bermasker, tidak bisa makan, tidak bisa ngantuk. Lockdown pol-polan itu yang terjadi pada Nabi Yunus. Ketika sudah mentok di lockdown oleh Allah, yang terucap dalam bibirnya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini ya inti dari lockdown itu ini harusnya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini pakai redaksi la ilaha illa anta. Berdua toh? Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, gitu loh. Kenapa? Ternyata selama ini aku sudah salah. Aku sudah menuhankan ilmuku. Aku merasa hebat dengan ilmuku. Aku merasa hebat karena aku jadi ketua Orpenda. Aku merasa hebat ketika aku bisa menghukum saudara-saudaraku anggota Orpenda. Aku merasa hebat ketika bisa mendirikan anak-anak di depan masjid. Aku merasa hebat dengan kendaraanku yang paling bagus. Selama itu berarti semua itu sudah kita jadikan sebagai Tuhan. Kita sudah berlaku syirik. Sehingga dibersihkanlah kata-kata perilaku tadi dengan la ilaha illa anta. Tuhan yang sebenarnya itu hanya Engkau ya Allah. Ternyata selama ini Tuhan-Tuhan yang lain aku menuhankan gantengku. Ya Allah, ternyata Tuhan yang sebenarnya itu hanya Engkau. Selama ini aku sudah menuhankan kecantikanku, sudah menuhankan kegantenganku, sudah menuhankan suaraku yang bagus dan lain-lainnya. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Keputusanmu adil. Banyak orang mati ini benar adil. Semua orang harus bermasker adil. Ribut di mana-mana hilang. Dengan adanya ini, masya Allah, hikmah di balik itu anak-anak ya. Kita di lockdown itu jangan suudzon kepada Allah. Subhanaka, keputusan kamu benar ya Allah. Semua yang kau putuskan itu sudah benar. Kalau begitu, inni kuntu minadz dzalimin. Ternyata yang benar-benar salah, benar-benar dolim adalah aku. Ketika pengakuan terhadap Tuhan sudah benar, maka dijawablah oleh Allah keluh kesah Nabi Yunus. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Aku selamatkan hambaku yang benar-benar mengakui aku Tuhannya, aku selamatkan dari segala kesusahannya. Maka dari itu ya perbanyak zikir tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan langkah kita selama ini yang sudah salah. Ini saja anak-anakku, selamat mengembangkan ilmunya di luar.
yang di sini juga selamat mengembangkan ilmunya di pondok tercinta ini sama-sama dengan kita. Yang di luar juga jangan putus, karena ternyata di sana ada Ikatan Keluarga Darul Abror yang diketuai oleh siapa ini? Pak Samsul ya? Tuh, Samsul ketuanya, dan itu berjalan anak-anak. Kita tidak lepas, walaupun ngabdi tidak di pondok, tetap kita awasi ya, karena bentuk sayang kami, bentuk tanggung jawab kami kepada anak-anak alumni Pondok Modern Darul Abror. Ini saja, nanti akan disambung oleh Ustaz Nairi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.